saya mendapatkan informasi sejarahnya, saya tidak tahu tahun berapa, pernah digunakan halaman dari wihara ini, pernah digunakan sebagai tempat berlangsungnya lomba azan. Cara sembahyangnya itu ada mirip-mirip seperti muslim, betul atau tidak? Iya. Ada rukuknya, ada sujudnya. Ya, terawihnya juga ada sujudnya, ya. Sama sini beda, sama sini biasanya ya berdiri duduk sujud, berdiri sujud. Parangkate parasamkate. Kalau dari kecil saya tuh sejarah sekolah agama pun nggak pernah dapat pelajaran. Saya sekolahnya dari SD ya, pelajaran muslim. Oh, di SMP, iya, diajari sholat juga pernah. SD? Iya, SD itu? SD mana negeri? SD negeri. Terus di SMP saya Katolik, ikut misa biasa. Oh. Tapi kan sebatas kita ya. Pelajaran. Jadi Bapak bisa doa-doa misa itu di kebaktian di gereja itu bisa hafal? Cari ya dulu ya. Ya. Dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Amin. Ya. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Kalau ini kan berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Dari India. Terus dibawa ke Cina waktu zaman biksu Tom Sangkong. Itu kan dirubah ke bahasa Mandarin. Nah sekarang yang lengkap kitab suci agama Buddha Mahayana itu di Tiongkok. Di aja nggak ada yang punya lengkap kalau kitab suci. Tripitaka tiga wadah keranjang. Apa itu mungkin yang diambil, yang dicari oleh Guru Tong Samcong waktu itu? Iya. Sebanyak itu di belakang itu yang mana katanya ada patung yang harganya 40 juta rupiah. Yang hitam yang mana? Hitam gede. Oh, yang atas itu. Belum lama kok ini dari Magelang kemarin ini habis renovasi. Iya. Terus kemarin rupanya kan yang kecil-kecil ini, terus masih ada stupanya yang bawah ya. Iya. Kalau di sini memang di Temanggung itu ya dulu itu ya banyak ya, umat dan juga banyak. Tapi sekarang karena itu ya kurang pembinaan atau apa itu bisa pindah ke lain. Itu sebenarnya kurang pembinaan. Jadi kalau sekarang ya paling banyak Temanggung itu umat Buddha itu daerah Kaluran ini, kecamatan Kaluran banyak. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Ayah Sofia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Ayah Sofia Manado, the district of Sangihe, and allowing Aman Uli Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum.
Nah, ini Yayasan Peduli Umat YPU punya PAUD Kusuma Indonesia. Di situ TK-nya, PAUD-nya. Nah, samanya di sana. Di sana ada PAUD-nya juga. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dalam rangka kunjungan silaturahmi keagamaan, di mana pada hari ini walaupun kondisi hujan, Bapak menyempatkan hadir di Wihara Awalukiteswara Dusun Depok. Semoga dengan kehadiran, mudah-mudahan kehadiran di wihara ini akan membawa manfaat buat Amin. Bapak dan buat saya, Amin. khususnya umat Buddha Wihara Dusun Depok. Mungkin untuk saya perkenalkan, nama saya lengkapnya Adi Purnomo. Saya bukan asli orang sini ya Pak, saya dari Kabupaten Jelabak Magelang. Oh, di dari sini ikut istri. Oh. Ikut istri. Terus saya panggilnya Romo atau bagaimana? Panggil Pak aja biasalah. Kalau siap. dipanggil Romo nanti bisa takut. Takut kenapa? Aku membawa nama. Aku membawa nama berat juga sih ya. Baik. Nah, Bapak izin ngapunten. Ini nama wiharanya adalah Wihara Avalokiteswara. Avalokiteswara, kalau bahasa umumnya dibaca Avalokiteswara, nanti pakai bahasa Sanggata ditulis V. Nanti bacanya V, Avalokiteswara itu. Artinya apa itu? Avalokiteswara itu nama bodhisattva ya dalam agama Buddha. Nama wihara, tapi itu nama bodhisattva yang maksudnya bodhisattva cinta kasih. Iya, iya. Baik. Kami tadi malam habis berkunjung silaturahim, diskusi kerukunan antar umat beragama di Wihara Dhammagayasi, di Ngelarangan. Dari sini sana itu. Nah, kami melihat bahwa ini ternyata karakteristiknya berbeda. Nah, berbeda dari mana saja berbeda. Saya melihat ini. Nanti minta tolong diterangkan oleh Romo ya. Maaf, pertama saya kenalkan dulu nih ketuanya Wihara Awalukiteswara, Bapak Suyatno. Oke. Kalau Bapak sebagai saya ya kalau secara umum bisa dibilang seksi kerohanian ya. Oh, seksi kerohanian. Oh, berarti kalau di masjid itu beliau takmir masjid. Mungkin bisa bilang sama. Oh, begitu. Oh, ustadznya kalau Pak Suyatno atau Pak Suyatmo? Pak Suyatno ini adalah ketua takmirnya. Beliau ustadznya, begitu kurang lebih. Dibilang ustadz bukan sih ya? Atau imam masjidnya ya? Ini imam masjidnya, beliau ketua takmir masjidnya, begitu. Ini pembahasan supaya masyarakat itu bisa mengerti alurnya itu bagaimana, pola pikirnya. Karena masyarakat umat Islam ini bingung, ketua wihara itu apanya sih? Nah, ketua wihara ini ketua masjidnya istilahnya. Wihara kita ganti masjid. Ketua masjidnya, ini ketua takmir masjidnya, DKM. Nah, itu. Beliau ini berarti imam masjidnya. Karena beliau menyampaikan tadi ketua kerohanian, berarti imam masjidnya. Betul nggak? Terus kemudian saya melihat sisi yang pertama, perbedaan dari Wihara Dhammagayasi tadi malam itu dari musik alat kentongan yang di sini. Ini. Yang mana? Nggih. Ini juga ini. Oh, yang ini nggih. Oh, ada dua. Nanti saya minta tolong izin diterangkan. Coba saya saya terangkan agak panjang lebar sedikit nih, tapi bisa singkat ya. Wihara Awalukiteswara sama Wihara Dhammagayasi itu beda sektor. Oh, beda aliran. Beda aliran, sektor besar dunia. Ini Muhammadiyah itu NU atau gimana? Ya, bahasa umumnya aliran ya. Secara dunia aliran Mahayana. Kalau sini Mahayana secara dunia, Tantra Dhammagayasi itu Theravada secara dunia. Terus ada lagi satu aliran besar Tantrayana secara dunia. Nah, kebetulan sini yang Mahayana. Nah, ini
aliran tersebut bertolak belakang atau ada berkesinambungan? Tidak ada istilah bertolak belakang ya Pak, sedikit ada persamaan tapi beda titik fokus. Cara sembahyangnya beda, bahasanya beda, titik fokus ajarannya ada sedikit beda sedikit. Dhamma Gayasi Theravada di sini adalah Mahayana. Nah, sejak kemarin saya dapat informasi di sini memang wiharanya wihara Mahayana. Nah, wihara Mahayana ini informasi yang saya sekelebat dapatkan bahwa cara sembahyangnya itu ada mirip-mirip seperti Muslim, betul atau tidak? Iya. Ada rukuknya, ada sujudnya. Ya, Theravada juga ada sujudnya, ya. Sama sini beda, sama sini biasanya ya berdiri duduk sujud, berdiri sujud. Kalau Theravada biasanya Theravada langsung duduk timpuh, ya, langsung sujud. Kalau sini berdiri dulu. Kalau sini berdiri nanti. Ada rukuknya tidak? Rukuk itu membungkukkan diri? Ada. Oh. Apakah boleh dibantu nanti ditunjukkan bagaimana itu tata cara ibadahnya? Terus kemudian ini dulu saya mendapatkan informasi sejarahnya, saya tidak tahu tahun berapa, pernah digunakan halaman dari wihara ini, pernah digunakan sebagai tempat berlangsungnya lomba adzan yang diselenggarakan oleh TK PAUD Kusuma, miliknya Yayasan Peduli Umat, miliknya YPU Temanggung, dari kalangan umat Islam, mengadakan lomba adzan di sini karena halamannya waktu itu masih belum ada halaman di itu di TK PAUD Kusuma belum ada halaman, sehingga pinjam halaman di sini. Ini bagaimana ceritanya? Itu cuma pinjam lokasinya, karena di sana kan belum ada lokasinya, terus pinjam di sini. Tapi yang umat sini ya oke, mau nggak mau. Toleransi kan sama saja. Mulai pagi sampai malam? Enggak sampai selesai, siang ya? Jam 8 sampai jam 12. Jadi adzan sholatnya di sini? Iya. Enggak di dalam, di luar. Di halaman. Enggak masuk. Enggak di dalam. Lucu juga, ada wihara ada adzannya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tapi karena toleransinya ya memang bagus di sini tuh. Iya, toleransinya. Iya. Terus kebersamaan juga ada. Kalau misalnya ini ada acara di sini, yang umat sana Muslim bantu di sini. Kalau di sana ada acara, yang sini bantu di sana. Itu sudah berlaku di sini. Terus berikutnya ini, di belakang itu yang mana katanya ada patung yang harganya 40 juta rupiah. Yang hitam, yang mana? Hitam gede. Oh, yang atas itu. Belum lama kok ini, dari Magelang kemarin ini habis renovasi. Iya. Terus kemarin rupanya kan yang kecil-kecil ini, terus masih ada stupanya yang bawah ya. Iya. Kayak teratai loh. Betul. Nah, agak tinggi. Ini kan di renovasi. Motif Candi Borobudur itu ada itu. Iya. Di rehab Pak diganti ini yang besar. Dari Mundilan langsung ini. Langsung produksi sana. Iya, langsung. Kenapa mahal sampai 40 juta rupiah ini? Ya mungkin ini ya sistem pembuatannya yang agak lama. Batu asli ini. Oh, batu diukir begitu. Iya. Tidak ada sambungan. Enggak ada. Sambungannya itu teratai bawah itu sama atas sendiri, bawah teratai ini sendiri. Oh. Dasarnya kan teratai ini yang bawah. Ini patung harganya 40 juta rupiah karena tanpa sambungan. Nah, di depannya ini, kalau depan dari patung Buddha yang besar, 3 patung yang di depannya itu kenapa berbeda-beda? Atau itu filosofinya sendiri, ada sendiri? Yang itu filosofi, yang sana filosofi Theravada. Yang tengah itu filosofi Mahayana, Kuanim ini Mahayana, yang ini Mahayana. Ada motif sendiri-sendiri setiap sektor. Iya, ya. Yang kiri Theravada. Yang tengah itu Mahayana, depannya Mahayana. Oh, Mahayananya. Kalau yang atas besar itu kalau nggak salah itu mengacu kepada zaman pembangunan zaman yang dari Borobudur asli dari Jawa. Yang dari Borobudur asli. Iya. Nah, setiap negara kan rupanya beda-beda. Iya. Kenapa Dewi Kuan Im ini paling di depan, dan kenapa di wihara
Dhammagayasi tanpa ada patung Dewi Kuan Im. Nah, sekarang ini ada perbedaan yang mendasar. Iya, bagaimana? Kalau untuk wihara Dhammagayasi kan dari Theravada. Theravada itu tidak menggunakan istilah-istilah bodhisattva. Kalau Mahayana itu banyak bodhisattva. Di antara salah satunya Kuan Im, salah satunya ya, karena bodhisattva dalam Mahayana itu banyak banget. Kalau di Theravada, bodhisattva itu tidak diajarkan. Sebenarnya mau jadi Buddha itu bodhisattva dulu sebenarnya. Sama titik fokusnya. Mau jadi Buddha berarti harus bisa jadi bodhisattva dulu, tahapan-tahapannya. Ya. Mohon maaf, Bapak, Pak Guru, dulu apakah Bapak sekolah bikhu atau tidak, atau ini, atau bikhu itu ada level tersendiri atau bagaimana? Enggak. Kalau dari kecil saya tuh sejak sekolah agama Buddha nggak pernah dapat pelajaran. Saya sekolahnya dari SD ya, pelajaran Muslim. Oh, di Muslim? SMP, iya, diajari sholat juga pernah. SD? Iya, SD itu? SD mana negeri? SD negeri. Terus di SMP saya Katolik, ikut misa ya biasa. Oh. Tapi kan sebatas kita pelajaran. Jadi Bapak bisa doa-doa misa itu di kebaktian di gereja itu ya, bisa hafal? Diajari ya dulu ya. Ya. Dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Amin. Ya. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 10 perintah Allah saya dulu juga hafal dulu. Ya, jangan membunuh, jangan mencuri. Jangan mencuri. Ya. Terus akhirnya setelah SMP ya saya SMP keluar kerja, jadi saya belajar agama Buddha atau didak ya, mati dari mulut ke mulut, dari buku ke buku, luar biasa. Baca sendiri dari penceramah ya, kesana sini itu secara matangnya ya sambil jalan. Tapi kalau secara pelajaran sekolah saya nggak dapat sama sekali. Nanti ada pembinaan yang sifatnya apa ya? Pembinaan sifatnya dari depan, dari gitu ya, mewakili biasanya gitu. Jadi pengetahuan agama Buddha saya itu tidak mendapatkan dari kecil sampai enggak. Nanti secaranya otodidak belajarnya dari dari wihara-wihara saja. Kalau yang sekarang kan beda, anak kecil sudah dapat pendidikan agama Buddha dari sekolah. Sekarang itu beda. Kalau di Kaloran ini saya melihat bertebaran di mana-mana itu wihara. Wihara. Depan gang wihara, depan jalan wihara, ini wihara, itu wihara. Saya tadi ke Porot wihara, semua ada wihara. Itu bagaimana ceritanya? Apakah di sini nih, apakah komplek wihara terbesar di Indonesia atau bagaimana? Kalau di sini tuh memang di Temanggung itu ya dulu tuh ya banyak wiharanya, umat Buddha juga banyak. Tapi sekarang karena itu ya kurang pembinaan atau apa itu bisa pindah ke lain. Itu dulunya kurang pembinaan. Jadi kalau sekarang ya paling banyak Temanggung itu umat Buddha itu daerah Kaloran ini, kecamatan Kaloran banyak. Dan apakah terbesar di Indonesia di sini? Kurang tahu ya kalau saya Indonesia. Oh, di Jogja tidak ada yang lebih besar ya? Tidak ada. Sini paling gede ya? Bang dia Temanggung. Wihara terbanyak, nggak salah di Kabupaten Temanggung. Iya. Temanggung. Ya di sini. Iya. Temanggung ya Kaloran ini. Jawa Tengah terbanyak juga Temanggung. Temanggung, Jawa Tengah. Berarti Indonesia ya Temanggung. Temanggung ini mungkin. Pemirsa, kalau kita mendapati Candi Borobudur, ada kata Buddhism ya, Buddha di situ. Berarti itu adalah candi milik umat Buddha. Nah, namun sesungguhnya ternyata warga Buddha, umat Buddha terbesar di Jawa Tengah itu bukan di daerah Yogyakarta atau Magelang di Candi Borobudur di sana, bukan. Ternyata di sini. Di Temanggung ini. Saya melihat, saya keliling kampung dari sana ke ujung ke ujung. Ternyata Kaloran ini terbesar di Jawa Tengah. Dan suka atau tidak suka, mau tidak mau, disinilah memang yang terbesar di Indonesia. Ya, umat Buddha terbesar di Indonesia di Kaloran ini. Dan kami datang ke sini, ke wihara ini dalam rangka bersilaturahim, bersaudara, dan termasuk menimba ilmu, ingin mencari tahu supaya masyarakat umat Islam selama ini yang bertanya-tanya di dalam
ajaran agama Buddha itu ada apa saja. Nah ini banyak yang penasaran, kenapa patungnya kok ada, ini ada 5 gitu kan, kok beda-beda dan seterusnya. Nah, begitu Pak Guru, bagaimana itu ada patung beda-beda, kenapa harus beda-beda, kenapa tidak sama saja begitu? Sebenarnya bukan masalah apa ya perbedaan ya Pak, ini kan masalah ada atau tidaknya. Sebenarnya umat Buddha itu sebenarnya nggak pakai patung nggak apa-apa. Sebenarnya biara polos ya, biara itu polos bangunan kota nggak masalah. Nggak ada patung, nggak ada masalah. Patung kan cuma sebagai objek. Kalau kita di luaran, biasanya kita di rumah kita sembahyang juga harus sebagai patung. Karena patung itu sendiri kan bukan suatu tujuan. Kita sembahyangnya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, bukan kepada ritual. Patung-patung cuma sebagai simbolannya, penghormatan. Iya, iya. Toh dulu sebelum Siddhartha Gautama masih ada kan patung belum ada. Iya, iya, iya. Jadi adanya kan pengulangan ajaran gitu. Mohon dibantu di zoom, di situ ada patung kecil-kecil yang membedakan dengan Wihara Dhammagayasi atau Theravada. Ya, Theravada. Kalau ini Mahayana. Ini wiharanya ada banyak patung. Ya, ini patungnya kecil-kecil tuh. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna yang sebelah kiri, sisi sebelah kiri ada warna hitam, ada warna emas. Apa filosofinya? Konsepnya sama kok, itu nggak ada kondisi sama. Oh. Cuma masalah ukuran apa ya pembuatan. Iya, iya. Di sini ada alat musik, peralatan sembahyang. ya, peralatan sembahyang. Ini ketukan, apa namanya? Ini namanya gong. Gong. Ini odolnya sama ini. Ya. Ini sama ini kan, ini dipukul buat mengawali kalau kita mau ada puja bakti. Kerja puja bakti. Ya, puja bakti itu sembahyang bersama. Kalau ini namanya imkeng, panduan buat apa ya? Buat sujud sama buat pujian. Terus itu namanya boki. Boki itu boki. Boki itu buat menyelesaikan suara. Bagaimana cara mengetuk boki? Iya, boki. Kalau lebih cepat ya Ada lebih cepat, ada lambat, tergantung kondisi lagu. kalau lagunya itu cepat ya ini lebih cepat. Kalau lambat ya lambat. Kalau yang Wihara Dhammagayasi kan membacanya kan nggak ada ini. Iya, iya, iya. Ini condongnya ke kalau ini kan berasal dari bahasa Sanskerta, dari India, terus dibawa ke Cina waktu zaman Biksu Tom Sangkong, itu kan dirubah ke bahasa Mandarin. Nah sekarang yang lengkap kitab suci agama Buddha Mahayana itu di Tiongkok. Oh, makanya ada Dewi Kuan Im. Jadi aliran Wihara Mahayana adalah aliran yang sebagaimana dibawa oleh Guru Tom Samchong. Ya. Tong Samchong. Di sana itu beliau yang diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Terus kembali lagi ke Indonesia, ada yang bahasa Sanskerta, ada yang Mandarin. Di Jakarta Mandarin, di sini Jawa Sanskerta semua. Kalau yang Mahayana. Cuma sekarang ada yang latihan Mandarin. Kalau yang sana aliran Wihara Dhammagayasi bahasa Pali. Ini Mahayana agama Buddha itu sembahyangnya dibagi dua, bahasa Pali sama bahasa Sanskerta. Yang asli itu. Nah, yang lainnya tuh udah terjemahan. Ya, ya. Kalau cara ini pemakaiannya gini. Biasanya ini buat dicepet sini ya, cepet ya. Iya. Yang memainkan jarinya. Oh, ini waktu kegiatan puja bakti. Iya. Nah, kalau buat sujud pakai ini apa-apanya. Iya. Apa-apanya. Kalau untuk orang Theravada, kan langsung sujud. Ini kalau ini biasanya yang buat ngawali dulu, maaf, sebelah sini. Iya. Biasanya penghormatan dulu, penghormatan dulu, lagi dilanjutkan sujud. Misalnya begini.
Tuh. Nah ini 3 kali, yang terakhir nanti di gini lagi. Namanya bensin ya. Iya, iya. Kita penghormatan pertama namanya bensin, sekali lagi sujud kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Iya. Kalau jemaatnya apakah menggunakan alas juga seperti ini? Pakai ini. Oh, pakai ini saja. Ini cuma Sujudnya yang ini. pakai ini. Iya. Langsung sujud ke matras atau sujud ke lantai? Lantai. Oh, ke lantai. Biasanya ada 3 Pak nih yang mimpin, pegang alat ini, pegang ini sama itu. Kalau untuk yang wihara Mahayana di kota-kota masih tambur. Jadi kayak apa ya, masih ada beduknya, tambur ya. Masih ada tamburnya, ada yang itu yang buat gini. Jadi sembayangnya rame kalau Mahayana. Kalau Theravada cuma baca apa ya? Baca parita itu. Oh, ini dipakai. Yang membawa ini siapa? Kalau ini sih nggak pernah pakai. Saya pernah dipakai, nggak ada yang bisa sini. Kalau misalnya Mirip tamborin ya. Jarang bisa. Kalau orang Cina-Cina ya lengkap orangnya pakai sama tambur. Iya, 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 iya. kalau ini jarang dipakai. Kemudian untuk kitab suci, Kitab sucinya yang biasa buat sembahyang setiap majelis tidak sama ya Pak. Setiap majelis cuma nanti ada sembahyang pagi, siang, sore. Cuma nanti setiap majelis itu beda aturan sedikit-sedikit lah. Tapi konsepnya sama juga. Ini kan misalnya ada sembahyang kematian, apa itu ada. Terus Ini yang diringkas ini hiasannya yang sudah dipakai tiap panduan tiap hari. Ini sudah diringkas buat panduan sembahyang Pak tiap harinya. iya, iya. Antara sembahyang panjang sama sembahyang lengkap sama sembahyang pendek ya. Lengkap panjang, kalau pendek biasanya dikurangin. kalau lengkap itu kan dibaca semua. Ini ada kata wensin yang tadi itu. Iya, Artinya wensin itu Bensin penghormatan. oh, penghormatan. Bensin itu sama skala 3 kali. Ya. Nama skala kita batinnya ya kita berlindung pada Buddha, Dharma dan Sangha intinya itu. Iya, 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 iya. Terus bensin lagi. Ini traktat dari Puja Bakti. Puja Bakti. Iya. Kalau kitab suci Tripitaka, Secara lengkap Tripitaka jarang punya wihara. Jarang Maksudnya Tripitaka kan intinya kan kumpulan 3 keranjang. Betul. Kitab suci agama Buddha terlalu banyak. Mungkin jadi kalau secara umum beberapa lemari ya. oh, Kan gabungan-gabungan. Kalau kebanyakan yang megang itu yang malah biku-biku. iya, 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 iya. Biku aja nggak ada yang punya lengkap kalau kitab suci. Tripitaka 3 wadah keranjang. Apa itu mungkin yang diambil, yang dicari oleh guru Tong Samcong waktu itu? Iya. Sebanyak itu kitab sucinya. Oke, baik. Ya, ya. Mohon izin, boleh. Kalau ini namanya panduan Puja Bakti. Puja Bakti Uposatha. Uposatha Berarti satu buku itu dibaca semua. Wihara Avalokiteswara. Avalokiteswara Depok. Nah, Bisa. sini kita ketemu Depok lagi. Kemarin dari Depok, sini Depok lagi. Tapi Depoknya ini adalah Depok Kaloran, Temanggung. Ya. Kalau Jawa Barat. Ini adalah Itu sama. Sama. Itu lebih buat lebih lengkap. umum. Penuntun Upacara. kebaktian upacara. Nah, ini Ya, jadi untuk nasional ya. ya ini Cuma itu dipersingkat. ini lengkap sekali. Termasuk pernikahan ada di situ. Iya. Ini tata upacara kebaktian umum sama ini juga Sama. ya. Dan kebaktian hari Uposatha. Hari Uposatha itu hari Uposatha. khusus hari kegiatan. Caranya kalau orang Muslim orang Jumat itu. Bukan juga sih. Kalau misalkan musim ya Jumat itu. Jumatan itu. Oh, Jumatan. Jadi sembahyang lengkap. Iya. Kalau agama Buddha kan malam Rabu. Iya. Nggih. Kalau ini hanya untuk alas saja nih, kain ini. Iya. Tidak ada filosofi khusus. Enggak ada. Baik.
Kalau selama sembahyang berapa jam, Pak Guru? Kalau pusata mes 1 jam, termasuk meditasi ya. Oh, ada Mes 1 meditasi jam juga. ada, pasti ada. Pendek juga ada, sembahyang pendek juga ada, sembahyang panjang ada. Cuma kalau pusata ada pujian-pujian. Di Tapi Wisma lama. Gayasi kemarin itu sampai 1 jam Iya. untuk puja bakti. Apakah betul seperti itu? Iya, sama. Sama. Ada satu hal yang sampai sekarang belum terjawab, dan umat Islam juga banyak yang penasaran. Orang umat Islam, umat Kristen, semua warga Indonesia, kecuali umat Buddha mungkin yang tahu. Kenapa dalam setiap simbol-simbol Buddha itu telinganya memanjang begini? Telinga memanjang. Itu berkenaan dengan 32 ciri Ya, kebudayaan. Jadi manusia yang sudah mencapai kebudayaan iya. itu mempunyai ciri-ciri 32 ciri kebudayaan, termasuk telinga, rambut, dan lain-lain sebagainya. Oh, begitu. Nah, ciri-ciri seorang Buddha sudah jelas itu. Ciri-ciri seorang Buddha itu ada 32 ciri-ciri seorang Buddha. Tapi cuma hanya yang bisa melihat itu periode Buddha itu sendiri. Kalau yang tidak pas hidup di periode Buddha itu nggak tahu. Cuma kita tahunya dari simbol-simbol. Iya, iya. Mohon dibantu di zoom. Nah, itu telinga dari Sang Buddha itu memanjang ke bawah. Kemudian rambut itu Ada kayak ukel-ukel itu ya. ukal-ukal menjadi ikal begitu, gitu. Ikal. Itu ada jumlahnya juga, Pak. Oh, ada jumlahnya. Udah mencapai seorang Buddha itu jumlah rambut itu jumlahnya berapa saya nggak paham banget ya, terlalu apa ya, rinciannya tuh penjelasannya terlalu anak sekolah itu. Tanda-tanda orang Buddha tuh ada, saya cuma sering baca, cuma nggak bisa memahami benar karena terlalu jelimet bahasanya ya. Kalau bhikkhu itu kan rambutnya digundul. Ya. Terus kalau Buddha rambutnya itu tebal. Iya. Apakah seorang bhikkhu dalam level tertentu ia akan memelihara rambut sehingga rambutnya menjadi tebal? Tidak bisa. Masanya kalau seorang Buddha mengtabiskan seorang bhikkhu, yang ditabiskan Buddha sendiri, dipegang langsung gundul, Pak. Oh, Kalau yang ditabis bhikkhu sekarang kan harus dicukur. iya, iya. Kalau yang ditabis seorang bhikkhu yang namanya bhikkhu itu ya, Iya. dipegang itu langsung gundul. Tapi ada syarat-syarat kehidupan masa lampau, mengapa bisa begitu, tidak langsung ujuk-ujuk ya, kok ditabis seorang Buddha. Ada apa ya, ada suatu proses perjalanan kehidupan masa lampau bisa seperti itu. Namanya pentabisan bhikkhu, bhikkhu itu bisa langsung gundul. Tapi zaman waktu itu terus habis-habis ya dicukur lah. Iya. Terakhir, Pak Guru, izin bertanya terakhir ini. Di sini ada air, Ya. situ ada air, tapi ada air khusus di dalam toples. Air ini secara umum buat pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu biasanya ditujukan kepada leluhur. Leluhur. Ya bisa habis buat sembahyang, bisa diminum. Nah, Iya. pelimpahan jasa itu biasanya tidak cuma air, biasanya ada nasi, ada bunga, ada dupa, buah-buahan. Kalau bunga ini hanya aksesoris ya? Iya. Aksesoris. Lambang juga, lambang ketidakkekalan. Kalau bunga otomatis secara umum lambang ketidakkekalan. Oh iya. Kalau air lambang bakti. Lambang bakti. Bunga itu lambang ketidakkekalan agar manusia sadar begitu. Mengingatkan manusia bahwa manusia itu dari lahir, kecil, tua, besar, dan mati. Ketidakkekalan. Kalau bunga kan masih bagus, terus Layu, akhirnya layu. Ada kadangkala filosofi seorang anak muda jatuh cinta kepada seorang gadis dan dia melambangkan itu dengan memberikan bunga, mengejawantahkan rasa cintanya dengan memberikan bunga, tapi sesungguhnya bunga itu tidak kekal. Iya. Tidak kekal. Bahwa sejatinya cinta itu tidak kekal, tapi cinta yang kekal adalah cinta kepada Tuhan. Kalau pelimpahan jasa di wihara sini sama wihara Dhamma Kaya sih beda.
Kalau di sini itu pelimpahan tiap hari. Intinya ditujukan kepada para leluhur yang sudah meninggal. Kalau dalam ajaran agama Buddha, orang meninggal itu kan terlahir kembali. Iya. Cuma nanti hidupnya di alam apa kita nggak tahu. Di situ nanti leluhur itu masih ada yang membutuhkan makan minum. Ya, bagi siapa leluhur yang berjodoh bisa makan dan minum itu bisa hadir. Bagi orang-orang yang sifatnya mempunyai kelebihan bisa melihat, mungkin di sini kalau pas ada sembahyang, yang para leluhur yang datang bisa lihat. Perbedaan konsep terbesar antara Buddhism ya dengan ajaran lain diantaranya adalah di dalam Buddhism itu ada karma. Ya, barang siapa yang melakukan sesuatu maka dia akan mendapatkan sesuatu, dampak dari yang dikerjakannya. Yang kedua adalah adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali. Kalau bahasa Buddha lebih condong ke bahasa kelahiran kembali. Iya. Kalau reinkarnasi lebih condong digunakan untuk orang-orang Hindu. Iya. Sebenarnya sama penjelasannya, iya. Cuma mungkin titik beratnya mungkin yang beda ya. Mungkin bisa kalau agama Buddha itu kelahiran kembali. Iya. Tapi kalau reinkarnasi lebih dipakai oleh orang-orang Hindu bahasanya. Kalau di Buddha itu manusia yang berbuat jahat maka dia akan dihidupkan kembali dengan kehidupan yang sesuai dengan amal kebajikannya itu. Kalau jahat bisa jadi reinkarnasinya menjadi yang lain begitu. Ya. Misal bisa dibantu dijelaskan Pak Guru. Ini konsep karma itu konsep perbuatan kan intinya. Ya. Orang yang berbuat pasti akan mendapatkan sesuatu akibat sesuai dengan perbuatannya. Karma yang bisa dijelaskan secara singkat dalam agama Buddha. Kalau pada saat ini kita banyak membunuh orang, ya, banyak membunuh binatang misalnya, dengan kesadaran dan keinginan yang benar-benar dari dalam hati itu, dalam kehidupan yang akan datang itu kita akan mempunyai umur pendek. Karena kita memotong kehidupan makhluk lain. Iya. Karena membunuh kan memotong kehidupan makhluk lain. Terus ada kemungkinan sakit-sakitan karena dibunuh kan juga sakit. Saya pernah mendengar penjelasan lain bahwa proses reinkarnasi dihidupkan kembali itu bisa menjadi makhluk lain, misalnya Bisa. menjadi hewan dan lain sebagainya begitu. Kalau dalam konsep kelahiran kembali itu otomatis Pak tidak ada petugas khusus dalam arti kalau bahasa tidak ada petugas khusus yang sifatnya untuk kamu dilarikan ke sini enggak. Kita mati, ya, otomatis kita kalau mau terlahir di alam setan bahasanya, otomatis langsung besar jadi setan. Kalau kita otomatis mau lahir di dewa, otomatis kita langsung jadi dewa besar. Kalau kita mau jadi manusia, prosesnya normal, nah ini rahim. Itu agak rumit juga itu penjelasannya saya. Ini yang paling tidak seperti luar sana. Kalau kita mau terlahir di alam asura kan kalau agama Buddha kan alam khusus asura ada, alam manusia, alam binatang, alam dewa, alam setan, alam setan sendiri ya, alam neraka sendiri. Neraka itu alam api, alam neraka yang susah ya. Kalau setan itu bahasa dalam agama Buddha makhluk-makhluk yang sangat susah, hidupnya sangat menderita sekali. Jadi kalau setan dalam agama Buddha tidak bisa mengganggu, karena mereka hidupnya aja sudah susah, apalagi untuk mengganggu manusia. Level kehidupannya tinggi manusia sama dewa enak dewa, cuma anak dewa kan panen hasil perbuatan dari manusia. Betul tidak bisa menanam ya. Kalau dewa nanti mati lagi Pak, dewa bisa masa waktunya habis terlahir lagi di alam kehidupan sesuai dengan perbuatan sebelum mereka jadi dewa ya. Baik, alhamdulillah diskusi bincang-bincang yang sangat luar biasa dari para senior kami. Ada Pak Purnomo, Pak Adi Purnomo, ada Pak Suyatno. Saya ditemani Ustaz Teguh yang menemani jalan-jalan bersama kami selalu. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas semua penyambutan, penyampaian. Kami bisa menimba ilmu yang banyak dari para senior kami di sini. Dan beginilah seharusnya memang cinta kasih sebagai sesama umat beragama dalam lingkup persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita guyup rukun, kalaupun ada dialog, bincang-bincang,
kita laksanakan secara rukun seperti ini. Guyub, rukun, adem, tentrem, aman semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan kalau saya nanti nanya-nanya lagi, kami ingin menimba ilmu lagi. Tapi ya sebelumnya saya minta maaf juga. Ya. Bila nanti apa yang saya sampaikan tadi kurang sesuai dengan ajaran agama Buddha yang sesungguhnya, ya kan agama Buddha itu kadang tidak bisa dipersepsikan 1, 2, 3 orang karena kita perbedaan majelis juga perbedaan penjelasan, kadang keterbatasan pengetahuan juga. Nah itu mungkin Bapak selain dari saya yang Mahayana mungkin cari yang Mahayana yang lain. Jadi paling minim itu menyamakan persepsi jawaban. Tapi nanti kalau saya ada kesalahan, yang agak betul yang sana, jadi bisa tidak membabi buta apa yang saya sampaikan itu benar. Saya khawatir, saya takutnya nanti apa yang saya sampaikan ini ada yang meleset, menyimpang dari konsep-konsep yang ada. Insya Allah tidak. Ya. Jadi kita dapatkan ilmu baru di dalam agama Buddha, Buddhism itu ada 2 aliran, 2 aliran besar. Tiga. Yang pertama Theravada, Mahayana, Tantrayana. Tantrayana aliran Tibet. Yang jubahnya merah-merah. Itu. Ya, kalau Mahayana yang Tiongkok Shaolin. Theravada Thailand. Oh, I see. Baru sadar saya sekarang. Baik, titik poinnya, kesimpulannya adalah kalau Theravada itu adalah alirannya Thailand. Jadi ya ala-ala Thailand begitu. Ya, sebagian besar Thailand. Ya, kemudian aliran yang di sini ini adalah Mahayana, alirannya adalah aliran Tiongkok, ya, atau Shaolin, atau kita kenal dengan Tong Sam Chong dalam film Sun Gokong. Ini di sini nih Mahayana. Ada Dewi Kuan Im di sini. Ini sebagai simbol dari wihara Mahayana. Tapi kalau dari Tantrayana itu adalah alirannya Tibet. Bajunya merah-merah begitu. Ya, jubahnya merah-merah begitu. Ada Dewi Kuan Im juga. Dewi Kuan Im ada juga. Oh, ada juga. Tapi kalau Theravada mereka tidak ada di situ simbol Dewi Kuan Im. Itu yang membedakan. Perbincangan kami sudah selesai. Mari kita tutup dengan mantra kebahagiaan.
Baik, terima kasih kami terima kasih yang terbanyak kepada para senior kami, para romo sekalian yang telah memberikan paparan ilmu baru pada kami, dan terima kasih kepada seluruh penonton. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai Harahaman Harachum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harachum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim